nasihat. Coba bayangkan abangku. Adam jatuh ke dalam dosa sehingga mewariskan dosa kepada anak-anaknya. Yang tepuk tangan setan. Kenapa? Karena seluruh keturunan Adam sudah jatuh ke dalam dosa, mewariskan dosa. Jadi semua anak Adam itu masuk neraka. Karena padanya sudah diwariskan dosa. Tapi ternyata tepuk tangannya setan itu berhenti ketika Yesus mati di atas tiang salib menebus dosa itu. Tapi ada yang aneh. Anehnya di mana? Karena yang membuat kemudian ide, gagasan terjadinya penyaliban justru iblis. Iblis merasuki Yudas. Lukas 22 nomor 3. Maka iblis itu masuk ke dalam Yudas, mempengaruhi Yudas, sehingga Yudas berkhianat kepada Yesus dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Jadi muncul pertanyaan. Adam jatuh karena dosa, dosa diwariskan oleh karena iblis. Iblis membuat Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Keturunannya semua jatuh dalam dosa. Iblis berkarya lagi, merasuki Yudas agar Yesus disalibkan, agar dosa-dosa anak keturunan Adam itu ditebus. Loh, mana pekerjaan iblis apa sebenarnya? Iblis itu mau Adam dan keturunannya masuk neraka, atau iblis itu mau manusia masuk ke surga? Kalau iblis mau manusia masuk ke surga, benarlah kerjanya merasuki Yudas. Sehingga endingnya salib, hapus dosa-dosa anak Adam. Kecewa senior. Maka peranglah antara iblis dengan iblis. Saya sudah jatuhkan Adam supaya turunannya mendapat dosa. Kenapa kau justru mempengaruhi orang-orang supaya menyalibkan Yesus? Sia-sia dong pekerjaan senior kita dari dulu. Karena dosa-dosa manusia tertebus gara-gara kamu merasuki Yudas. Apa seperti itu? Itu nggak mungkin terjadi. Jadi Pauluslah manusia satu-satunya yang menyuntik otak manusia dengan dogma dosa waris berdasarkan Roma 5 nomor 12. Jadi kalau kita ditanya sebagai seorang Kristiani, mana dalilnya dosa waris itu? Ya surat Paulus, Roma 5 nomor 12 aja. Nah, kalau firman Tuhannya mana? Nggak ada. Saudara Kristen yang mengatakan, apa yang disampaikan Paulus itu adalah firman Tuhan. Coba mana tunjukkan di mana Tuhan pernah menyatakan diri kepada Paulus. Yesus? Enggak. Salah. Karena Paulus menjawab sendiri. Dia yang bertanya, dia juga yang menjawab. Pada saat dia ke Damsyik, Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ya Paulus menjawabnya sendiri, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia sendiri yang menjawab. Kenapa Paulus sendiri yang menjawab? Alasannya kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman dari Yesus. Lalu siapa yang datang kepada Paulus? Ya Paulus sendiri yang menjawabnya. Nah itu saudaraku. Jadi kita cari dalam kitabnya Nabi Musa, kita cari dalam kitab manapun, kitab Nevi'im, Ketubim, tidak akan pernah ditemukan dosa waris itu, nggak ada dalilnya. Cuman dari Paulus doang. Begini Bang. Silakan. Saya ikut narasi tadi. Bahwa ketika Adam itu diperintahkan untuk makan buah di Taman Eden. Sama iblis. Di seluruh buah ini, di taman ini kau makan buahnya. Tapi kecuali satu buah yang tidak boleh dimakan. Kalau pengertiannya saya bahwa pada saat itu yang baik-baik semua Adam, dia belum mengenal dosa. Tapi ketika dia makan buah yang terlarang, maka dia di situ dia sudah masuk dalam dosa dan dia sudah tahu perbuatan yang jahat. Maka dia sudah berdosa, maka itu diwariskan kepada, kan mulai pada saat itu peradaban, dia tahu mana dosa, mana yang jahat dan mana yang baik. Iya Bang. Iya. Nah, sekarang begini,
Kita coba mengilustrasikan sekiranya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, baik dan jahat. Ya. Bisa nggak Anda menggambarkan ke saya Adam itu tampilannya kayak mana? Keturunannya, Adamnya, keturunannya. Kira-kira hidupnya seperti apa Adam itu? Ya, baik Bang, saya bisa menjawab begini. Silakan. Ya, ketika Adam tidak makan buah yang terlarang, mungkin hidup kita manusia ini baik-baik saja. Karena kita punya akal. Bagaimana bisa memiliki akal mengetahui baik dan buruk? Karena Tuhan menciptakan manusia memiliki akal. Hah? Dia belum makan buah pengetahuan baik dan buruk, Bang. Iya Bang, maksudnya di sini Tuhan menciptakan manusia. Nah, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk sudah tahu baik dan buruk. Buruknya dia tidak baik, dia belum tahu. Cuman kebaikan. Lah itu buahnya buah apa yang dimakan, Bang? Kan diperintahkan bahwa kau boleh makan semua buah yang ada di taman ini. Kecuali buah yang satu itu. Buah apa itu? Buah yang terlarang tadi itu. Ya, itu buah apa? Buah pengetahuan baik ya, buah dan pengetahuan itu. Ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Buruk. Nah, berarti buah itu mengakibatkan Adam tahu yang baik, Adam juga tahu yang buruk. Mana yang disebut baik, mana yang disebut buruk, Adam tahu. Sebelum dia makan, Adam tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Betul nggak itu, Bang? Nah, sekarang kalau Adam nggak makan itu, Adam nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira gimana hidup kita ini kalau kita nggak tahu baik dan buruk? Bedanya dengan kera apa? Kenapa kambing itu tidak malu, tidak berpakaian? Karena mereka nggak tahu baik dan buruk. Monyet, senjatanya lebih besar kadang daripada manusia, bom-bom. Tapi dia nggak pakai celana. Kenapa? Dia nggak tahu baik dan buruk. Itulah yang dialami Adam dan keturunannya sekiranya dia tidak makan ilmu pengetahuan itu. Itu keadaan, Bang. Itu keadaan. Kita ini makhluk yang diatur oleh Tuhan. Contoh ya, Bang ya. Iya. Sekarang ini kita mampu berbicara. Kita bisa memberikan pesan. Kita bisa berkarya, memberikan satu pemahaman kepada orang lain. Tapi di balik kehebatan kita itu, kita tidak pernah minta kepada pencipta kita untuk kita diciptakan menjadi laki-laki kah? Atau kita diciptakan dalam rupa perempuan kah? Tidak ada. Semata-mata Tuhan seketika mengatakan, gue mau lu tercipta jadi manusia dari seorang rahim ibu bernama ini, bapak lu namanya ini di tahun sekian. Ada bantahan dari kita? Aku nggak mau dong, aku maunya di seorang rahim pejabat. Enak aja, masa aku lahir di orang susah? Nggak mau. Adakah? Enggak. Seketika dikatakan dalam Mazmur 33 nomor 9, aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku Tuhan, aku yang berkuasa, kita manusia diatur. Jadi ketika dikatakan kodratmu seperti ini, ya inilah yang terjadi. Tetapi tidak ada kemudian pembelaan terhadap kelemahan kita dengan mengkambing hitamkan Adam. Ini potensi. Yang dibariskan Adam itu potensi. Sama seperti pencipta kita. Dalam kaidah Kristen, manusia itu serupa dengan Tuhan. Harusnya mempertanggungjawabkan narasi itu. Bahwa Tuhan itu berpotensi mendatangkan kejahatan. Berarti kita juga manusia berpotensi mendatangkan kejahatan. Nah, sedangkan Tuhan itu adalah posisi yang paling tertinggi. Tak ada yang bisa mengaturnya. Kalau Tuhan mengatakan bengkak perutmu, bengkak. Kau lahir dalam keadaan satu tangan aja lahir. Kau lahir dalam keadaan tanpa kaki, lahir, gak ada yang bisa membantah. Makanya dalam Al-Quran itu kaidahnya la yas'al amma yaf'al. Tidak ada yang bisa bertanya, Tuhan kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Gak ada.
Tuhanlah yang akan bertanya ke kita, kenapa kau tidak menuhankan aku? Kenapa kau tidak sujud kepada aku? Bukan kita yang bertanya kepada Tuhan. Apalagi sampai mengkambing hitamkan ciptaannya. Tuhan mengatakan kepada malaikat, aku akan menciptakan pemimpin di atas muka bumi yang levelnya serupa dengan gambarku. Dia mendengar, saya maha mendengar. Dia melihat, saya maha melihat. Saya maha pencipta, dia bisa berkarya, dia bisa mencipta. Saya maha kuasa, mereka bisa berkuasa. Ya kayak mana kita ingin mensifati sifat yang sedikit dari Tuhan, mewakili Tuhan menjadi pemimpin di alam kecil ini, kalau potensi itu tidak diberi, yaitu bisa baik, bisa jahat pengetahuannya, mengerti baik dan buruk. Jadi seharusnya kita ini keturunan Adam berterima kasih kepada kakek kita Adam dan Hawa, bukan mengutuknya dan memfitnahnya di hadapan Tuhan. Cobalah, sebelum Nabi Adam alaihissalam itu dicipta, di dalam Kejadian, jangan ke Al-Quran, di dalam Kejadian 1 nomor 26, apa kata Tuhan di situ? Marilah kita menciptakan manusia. Tujuannya apa diciptakan? Untuk berkuasa di mana? Di bumi. Kira-kira kalau manusia tidak tahu baik dan buruk, bisa nggak dia berkuasa? Berkuasa terhadap binatang. Jangankan berkuasa terhadap binatang, untuk mengetahui dia telanjang atau tidak telanjang saja dia nggak tahu. Bagaimana caranya dia mau menjadi pemimpin? Dia akan menjadi pemimpin, dia akan berkuasa terhadap ikan-ikan di laut, berkuasa atas apa yang ada di darat dan di udara. Kayak mana bang? Adam untuk mengetahui dirinya telanjang saja kagak. Telanjang loh Adam itu. Hawa juga telanjang kok. Tapi tidak dia tahu. Sama seperti kera hari ini. Kera, monyet, sadar nggak kalau mereka telanjang? Enggak. Coba Anda ke kebun binatang yang sudah dipelihara. Monyet, kamu telanjang lu. Dasar lu monyet, nggak malu kau ya? Itu tuh senjatamu tuh, menggelantungan tuh. Masa kau nggak pakai baju? GP. Dia mana tahu, dia nggak tahu baik dan buruk. Itulah kejadian. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, maka kita akan sama seperti kera. Bersyukurlah Nabi Adam alaihissalam mewariskan kepada kita intelektual, kemampuan memilah baik dan buruk. Kalau tidak, mampus sudah kita. Bagaimana mau jadi pemimpin? Begitu kita turun. Kan di Kejadian 126 itu, sebelum Adam dicipta, dia memang diperuntukkan untuk menaklukkan bumi. Coba abangku baca di Kejadian 126. Ketika kita turun ke bumi, tidak tahu baik dan buruk, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang ada nggak peradaban yang dibuat oleh kera? Kera telah membuat sebuah jembatan yang menghubungkan antara kota. Mana bisa? Ditemukan beberapa kelompok orang gila yang telah menciptakan komputer. Mana mungkin? Jadi tidak sinkron antara keinginan Tuhan, rencana Tuhan menjadikan manusia menjadi pemimpin untuk menaklukkan bumi ini, dengan diciptakan Adam tanpa potensi tahu baik dan buruk. Tidak sinkron. Maka yang terjadi Gandhi Eden itu adalah skenario Tuhan. Itu skenario Tuhan untuk membuktikan kepada malaikat, membuktikan kepada iblis yang protes kepadanya. Kenapa kamu minta aku sujud kepada Adam? Aku ini lebih baik. Aku dari api, dia dari tanah. Ngapain aku sujud? Allah mengatakan apa? Lu, sehebat-hebatnya lu, sepanjang-panjangnya umur lu, kamu tidak bisa menerbangkan besi. Adam bisa. Itu kelebihannya Adam. Oke, kalau begitu kata iblis, izinkan aku akan giring semua mereka masuk neraka bersamaku, kecuali hambamu yang berakal. Nah tuh. Jadi kalau kita tidak berakal dalam beragama, kita hanya ikuti doktrin, ajal akan datang
masuk ke neraka ditanya, lu hidup di dunia pakai akal nggak? Pakai. Menurut lu Tuhan itu punya kelemahan nggak? Enggak. Yesus kalau nggak makan lapar nggak lapar. Kalau dia nggak minum haus nggak haus. Kalau nggak tidur ngantuk nggak ngantuk. Lemah nggak itu? Nah itu. Kau ada akal tapi kau nggak pakai. Nah ini masalahnya di mana? Sedangkan Adam makan ilmu pengetahuan baik dan buruk aja, saudara Kristen tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Apatah lagi kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Makan aja kita tidak mengerti. Ini yang membangkitkan Lazarus ini Tuhan atau manusia? Udah jelas-jelas dia manusia kok. Masih dianggap Tuhan. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti memang ada penyesat yang membawa-bawa nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Kita kalau tersesat bang, ya kita nggak tahu apa-apa. Contoh misalnya kita dalam hutan tersesat, kita nggak tahu ini kemana, ini arahnya kemana. Cuman mengikuti apa saja yang ada. Ada kilat di sana agak terang kita ke situ, kita nggak tahu apa-apa. Nah sama lah ini, ketika orang Kristen kita tanya, siapa yang mengajarkan kalian adanya dosa waris? Nonsen. Tapi itu adalah satu kekuatan yang mencengkeram saudara, yang tidak pernah tersentuh. Nanti setelah Islam yang membuka cakrawala berpikir itu, barulah oh iya ya. Jangan karena saya Islam, tidak Kristen, kebenaran yang saya sampaikan ditolak. Jangan karena Paulus Kristen, meskipun salah, tetap aja diterima. Berarti percuma Adam mengetahui baik dan jahat, kalau kita tidak bisa membedakan itu. Kalau di Islam itu, unsur ma qala, wala tansur man qala. Itu kaidah. Lihat apa yang dikatakan orang tersebut. Jangan kau lihat siapa yang berkata. Jadi kalau dia penjahat berkata, tapi yang disampaikan itu adalah benar-benar kebenaran berdasarkan akal sehat, terima. Meskipun orang itu baik, tapi kalau yang disampaikan itu adalah kejahatan, jangan terima. Nah, itulah yang saya ingin katakan. Saudara-saudara Kristen saya itu sebenarnya secara logika, secara akal banyak yang membenarkan. Sebenarnya yang disampaikan Bang Suma itu benar. Cuman karena kita beda agama, maka ditolak apa yang kusampaikan. Karena beda Tuhan, maka ditolak. Padahal sebenarnya sisi kemanusiaan saudara-saudara Kristen itu mengiyakan apa yang saya katakan. Cuman karena saya beda agama, karena Islam saya Bang Suma, mereka Kristen maka ditolak. Itu namanya apa dalam Islam? Zalim. Sudah tahu kebenaran, tetap ditolak. Kenapa? Ya gengsi, sombong. Sama seperti iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud menghormat kepada Adam? Ya kan tidak segolongan. Meskipun neraka akibatnya, iya. Meskipun neraka akibatnya, yang penting saya tidak sujud menghormat ke Adam. Nah itulah yang terjadi. Orang yang sombong, sudah diajarkan kebenaran, tetap bertahan kepada kesombongannya. Tunggu aja. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanggungjawabkan di hadapan pencipta. Oke bang. Oke, silakan bang. Begini bang. Siap. Ketika Tuhan menciptakan manusia, seperti di Kejadian 1:26 tadi, Iya. bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Dan ayat itu, maksudnya ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki sesuatu yang unik, yang membedakannya dari ciptaan lain, yang serupa dengan Allah. Ini bukan berarti manusia secara fisik serupa dengan Allah, tapi lebih pada aspek-aspek seperti kemampuan berpikir, berkehendak, dan memiliki moralitas. Berarti konsep Tuhan menciptakan manusia itu sudah baik. Dia menciptakan manusia berpikir, berkehendak, dan memiliki moralitas. Kuasa dia diberikan untuk menguasai ciptaan yang lain. Menguasai bumi, termasuk ikan, burung, dan lain-lain di muka bumi ini. Tapi ketika Adam
melanggar perintah yang diperintahkan oleh Tuhan supaya tidak memakan buah yang terlarang itu, maka mulai dari situlah manusia jatuh dalam dosa. Sudah mulai mengenal perbuatan jahat. Kalau dalam pengertian saya, Bang, bahwa ketika orang melanggar perintah, berarti dia sudah melanggar aturan. Oke, Abang. Jadi gini. Abang tahu nggak kasus Bahtera Nuh? Tahu sedikit-sedikit, Bang. Ya. Apakah Anda pernah berpikir bahwa pada saat Bahtera Nuh itu di situ banyak bayi-bayi yang belum tahu apa-apa tapi ikut jadi korban? Ya. Nah, itu artinya ketika Anda mentafsirkan kejadian 1 nomor 26, sifat yang ada pada diri Adam itu adalah cerminan dari yang menciptakan. Contoh, ketika kita melihat sebuah lemari itu cantik, indah ukirannya, warnanya bagus, tata letaknya bagus. Begitu kita buka, indah sekali. Rak-raknya segala macam. Yang kita sanjung siapa, Bang? Pembuat. Pembuatnya, Masya Allah. Jadi, lemari ini akan diwarnai oleh yang menciptakan. Adam diwarnai oleh yang menciptakan. Tuhan berpotensi melenyapkan alam semesta ini. Orang benar, orang salah, pendosa, dan seterusnya. Ketika Tuhan datang kemurkaannya, habis. Mau orang salah, mau benar, habis. Aceh. Tidak semua pendosa di sana. Habis ketika Tuhan mau. Apa artinya ini? Ketika saudara mengatakan dia diciptakan serupa dengan Tuhan, oke. Justru karena dia serupa dengan Tuhanlah, maka Adam wajib hukumnya punya potensi melakukan kejahatan dan wajib hukumnya melakukan kebaikan. Menurut saudara, anak-anak yang tidak melakukan dosa lantas kemudian dibunuh dengan adanya bencana alam, kalau kita takar dengan pemikiran sehat kita, logika kemanusiaan, Tuhan jahat nggak? Tidak. Kenapa Anda tidak mengatakan jahat? Karena kalau konsep Tuhan bebas. baik. Ya. Bebas. Membunuh orang-orang yang tidak memiliki kesalahan. Misalnya ada sekelompok di kampung itu, ada tempat di sana maksiat. Terjadi perkumpulan orang-orang yang suka sesama. Iya. Tuhan datangkan bencana. Di situ ada orang yang tidak begitu, ikut mati. Kalau secara manusia ini, secara manusia jahat. Tuhan jahat. Nah, tuh. Jadi potensi jahat itu tercermin kepada Adam. Bahwa Adam bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan kebaikan. Karena itu sifat yang dicerminkan oleh yang telah menciptakannya. Bukan karena dia mewariskan, bukan karena dia gagal. Tidak, karena potensi itu memang ada. Ketika Adam diuji, kenapa dia dia kan dicipta untuk di bumi. Kenapa dia disimpan di surga? Kenapa dia disimpan di surga, di Gan Eden? Karena di situ ingin dibuktikan bahwa ciptaanku ini benar-benar sempurna. Nah, ketika misalnya nih abangku, Adam dicipta di Gan Eden, tapi dia lurus aja. Dia nggak tahu ini baik, ini buruk. Dia nggak tahu. Buktinya dia telancang, dia nggak sadar.
Tidak ada gangguan kemudian dari iblis. Kalaupun ada jutaan iblis datang, enggak ngaruh. Kenapa? Karena tidak ada potensi jahat pada dirinya. Apa yang terjadi? Bisa jadi pemimpin? Tidak bisa. Turunkan Adam ke bumi, menghadapi keadaan alam semesta. Ribuan tahun yang lalu, belum semodern sekarang. Sudah ada parang, sudah ada senjata yang lain. Belum ada apa-apa. Turunkan Adam. Di mana Adam tidak tahu baik dan jahat. Bisa dia jadi pemimpin? Gak bisa. Ular kobra sudah datang, Bang. Di sampingnya menari-nari begini. Tapi karena dia tidak tahu ada kejahatan, ada yang dimaksud kejahatan, ada yang dimaksud suasana buruk, situasi buruk, maka dipatok, tak mati, nggak jadi ada keturunannya. Jadi rencana Tuhan itu gagal segagal-gagalnya. Maka Adam diturunkan ke bumi harus dipersenjatai dengan akal. Bisa tahu baik, bisa tahu yang jahat. Ketika malam, dia harus berlindung. Ketika dia ada cuaca dingin, dia harus menyelimuti dirinya. Apa yang dia harus lakukan? Dia lihat daun yang tebal. Kayaknya daun ini kalau disusun bisa supaya tidak kena hujan. Hujan otomatis turun. Karena di bumi, cuaca ekstrim itu sudah pasti ada. Maka Adam diberi keadaan untuk mengetahui ini baik, ini buruk. Dia lihatlah daun-daun yang tebal disusun-susunnya. Bagaimana caranya? Oh, kasih kayu, trak, udah kasih. Loh, kalau begini jatuh, kasih penyangga. Dibawa licin, kasih alat, kasih alas dan seterusnya. Itu baru bisa jadi pemimpin. Beranak cucu dia, ada anaknya, diambilnya, disimpan, dikasih selimut, dibuatkan pakaian, dihangatkan pakai api. Itu karena dia tahu baik dan buruk. Kira-kira monyet di hutan ada yang pernah bikin rumah? Karena kedinginan, karena kehujanan. Pernah nggak kita berpikir, kemana kera ini ketika hujan? Ada yang di goa, ada yang di pohon. Kalau Adam tidak potensi baik dan jahat, maka itulah yang terjadi. Nah, karena yang didatangkan adalah kebaikan, maka beliau tidak mewariskan kejahatan, tidak mewariskan dosa maksud saya. Tapi potensi berbuat jahatlah dan potensi berbuat baiklah yang diwariskan kepada keturunannya. Karena kapan dia tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, maka yang diwariskan kemudian kepada keturunannya adalah kebodohan. Bagaimana menjadi pemimpin? Lihatlah orang gila, abangku. Karena tidak tahu baik dan buruk, apa yang terjadi? Sampah dimakan. Apalagi dia nggak mandi, rambut nggak digunting. Karena nggak tahu. Bayangkan kalau sampai Adam tidak diberikan ilmu pengetahuan baik dan buruk. Dia hidup berapa tahun, rambutnya kira-kira panjangnya gimana tuh? Kukunya. Kukunya Adam, gimana panjangnya? Tai giginya itu mungkin setiap hari kalau disikat, nggak disikat. Sudah tebal giginya, bibirnya sudah bengkak ke atas. Karena sudah banyak keju di mulut. Kenapa dia nggak tahu baik dan buruk? Maka yang harus kita ucapkan dari keturunan ke Adam ini adalah syukran, terima kasih wahai kakekku Adam, berkatmu kami semuanya mulia hidupnya. Bukan justru difitnah, wariskan dosa. Itu makanya saya katakan kepada teman-teman saya, sebenarnya itu bukan dosa yang diwariskan, tapi kebohongan yang diwariskan secara terstruktur. Dalil nggak ada, hanya dibuat-buat aja. Coba abangku baca kemudian di Roma 5 nomor 12 itu kan lucu. Nah sekarang kalau itu dikatakan potensi gara-gara Adam kita bisa merasakan maut. Oke, Yesus turun ke bumi. Pada hari ini ketika engkau makan katanya mati. Mati kau ketika kau makan buah itu, hari ini juga datang iblis. Makanlah, justru kalau kau makan kau hidup kekal. Faktanya Adam dilempar ke bumi. Nah Yesus datang membatalkan itu. Dia batalkan itu dosa. Artinya sengat dosa adalah maut. Karena adanya Adam makan buah makanya berdosa, maka manusia mengalami kematian. Oke, kita ikuti. Yesus turun nih ke bumi. Aku turun ke bumi untuk menebus dosa Adam. Oke, silakan lu mati.